Shalom anak-anak sekalian yang ada di rumah, kita bersyukur boleh kembali lagi dalam kegiatan chapel kita minggu ini, hari Senin 12 Oktober 2020. Ibu berharap semuanya sudah mempersiapkan hati dan tetap semangat menyambut minggu ini. Untuk memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi ini Tuhan boleh kumpulkan kami sekalipun dari tempat yang berbeda-beda, tetapi melalui teknologi kami boleh menikmati firman Tuhan di chapel kami hari ini. Kami menyerahkan chapel kami hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus biarlah kuasa Tuhan menolong kami untuk mengikutinya dengan baik, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan mengikuti dan ikut menyanyikan lagu pembukaan berikut. Sejak Yesus di hatiku. Mari kita menyanyikannya bersama-sama. Mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu, menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah Bapa kami yang di surga. Sekarang waktunya Engkau memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami untuk boleh mengerti setiap kata-kata yang dibagikan kepada kami dan mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami dan boleh membawa nama Tuhan dipermuliakan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari Lukas 4 ayat 16-21. Silahkan kalian buka Alkitab kalian dari Lukas 4 ayat 16-21. Ibu juga akan membacakannya buat kalian. Judul bacaannya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.
Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Ya, bacaan kita ada 6 ayat, tetapi kita akan lebih fokus kepada 3 ayat 18, 19, dan 21. Sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu Good News. Nah, tapi sebelum mulai, Ibu minta kalian menyiapkan catatannya dan membuat tabel seperti format yang Ibu tampilkan di sini. Jadi sebuah tabel dengan 3 kolom. Kolom pertama berbagi pengalaman saya, kolom kedua catatan CEPAL untuk mencatat poin-poinnya, dan kolom ketiga adalah bagian refleksi di akhir. Oke, saja silahkan dipersiapkan catatannya. Oke, kalau sudah selesai tabelnya, kita akan lanjut. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini adalah kabar baik atau berita sukacita. Tentu kita semua pernah punya pengalaman di mana kita menanti-nanti suatu kabar. Dan tentu kabar yang kita harapkan adalah kabar baik atau kabar sukacita. Terkadang kabar itu bahkan saking dinanti-nantikan, saking diharap-harapkan, kita berharap seakan-akan itu terjadi, kalau bisa terjadi hari itu juga, kalau bisa saat itu juga. Nah, Ibu sendiri pernah punya pengalaman di mana Ibu waktu kelas 10 SMA, Ibu lolos mewakili kabupaten untuk masuk provinsi Olimpiade Kimia. Saat itu Ibu berkeinginan untuk lolos provinsi, bisa mewakili provinsi masuk ke nasional. Waktu itu keinginan Ibu hanya satu, supaya bisa menginjakkan kaki di tanah Jakarta. Jadi Ibu belajar mati-matian, mempersiapkan diri, sampai hari H, mengikuti ujian TSD SMA 1, kemudian kita pulang. Dijanjikan 1 bulan kemudian akan menerima kabar. Kemudian Ibu menunggu, sambil menunggu Ibu berdoa dan berpuasa. Karena apa? Ibu sangat berkeinginan untuk ke sana. 1 bulan kemudian, atau selanjutnya itu datang kabar pagi-pagi hari dari guru pembimbing yang menyatakan bahwa Ibu tidak lolos. Hari ketika Ibu mendengar kabar itu, rasanya dunia runtuh saat itu juga. Ibu pulang dan Ibu menangis selama 2 minggu. Itu pengalaman pertama. Pengalaman kedua adalah waktu Ibu semester 3. Ibu sangat berkeinginan untuk cerita Ibu atau tulisan Ibu dimuat di koran. Waktu itu Ibu sudah punya beberapa tulisan yang sering Ibu kirim, tapi tidak ada kabar, tidak kunjung ada kabar. Sampai suatu hari, malam-malam, hari Minggu, Ibu dengan beberapa teman sedang di lobi, masing-masing menghadap laptop. Kemudian Ibu berkunjung ke salah satu website. Waktu itu Ibu di Tangerang, kirim karyanya di Kupang, di koran di Kupang atau di Jawa. Dan Ibu waktu malam itu Ibu mengunjungi salah satu website, dan waktu mencari berita ternyata muncul nama Ibu beserta dengan pemberitahuan bahwa salah satu karya Ibu dimuat, tulisan Ibu dimuat di koran. Waktu itu reaksinya seperti sangat girang, meloncat kegirangan. Saat itu Ibu berteriak histeris sampai teman-teman di sekeliling Ibu bingung, ada apa ini? Mereka bingung karena ekspresi sukacita yang tiba-tiba terdengar, dan mereka bertanya dengan kebingungan. Baru Ibu kasih tahu, oh saya sukacitanya karena apa? Karena cerpen saya dimuat di koran. Mereka baru mengerti dan ikut kasih selamat. Bagi Ibu, hari itu, malam itu, sepanjang malam itu, bahkan besoknya, kemanapun Ibu berjalan, Ibu serasa berada di atas awan dan sedang dikipasi oleh dayang-dayang. Berita sukacita itu sangat berkesan bagi Ibu waktu itu. Nah, itu pengalaman Ibu. Sekarang bagaimana pengalaman kalian? Tugas kalian adalah membagikan 2 atau 3 kalimat pada tabel di kolom pertama yang tadi Ibu sudah minta. Silakan kamu bagikan
Pengalaman apa yang pernah kamu nanti-nantikan yang entah hasilnya sesuai dengan yang kamu ekspektasikan atau hasilnya tidak sesuai dengan yang kamu ekspektasikan, harapkan? Silahkan dituliskan di kolom pertama. Ya, seperti yang kita ketahui dan kalian pelajari dalam Perjanjian Lama, orang Israel adalah bangsa yang tidak pernah dibiarkan Tuhan untuk menikmati hidup adem ayem. Selalu saja mereka diizinkan untuk mengalami kesulitan demi kesulitan. Seperti halnya ketika mereka berada di Mesir. Diperlakukan sebagai budak dan harus dipaksa bekerja keras. Bahkan berdoa pun tidak boleh oleh Firaun. Demikian juga ketika mereka dibawa Musa melintasi padang gurun. Selalu saja ditimpa kesulitan. Demikian juga kemudian mereka dibawa ke pembuangan di Babel. Pada masa-masa itu, mereka selalu ada pemimpin yang katanya dijanjikan, yang katanya diurapi. Tapi pemimpin itu pun tidak memenuhi sosok yang sempurna sebagai pemimpin. Bahkan yang katanya diurapi pun tetap menunjukkan ketidaksempurnaannya, seperti Daud. Bahkan ketika Daud diurapi, bangsa Israel pikir, oh ini sudah juru selamat kami, oh ini sudah Mesias kami. Ternyata Daud pun jatuh dalam dosa. Demikian Salomo dan keturunannya. Mereka terus menanti-nanti, kapan Mesias yang sejati itu datang melepaskan kami? Kapan Mesias itu datang menyelamatkan kami? Mereka terus menanti-nanti. Bahkan menjelang kelahiran Yesus pun, kedatangan Kristus pun, mereka tetap berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Romawi. Jadi selalu mereka itu berada di bawah kekuasaan bangsa-bangsa lain. Dan terakhir adalah bangsa Romawi. Demikianlah bangsa Israel terus menanti-nanti kapan datangnya Mesias untuk membebaskan mereka. Bertahun-tahun mereka terus menanti. Nah, dari bacaan kita hari ini, bacaan yang dituliskan oleh Nabi Yesaya dan dibacakan oleh Yesus adalah sebuah kabar baik yang sebenarnya mereka nanti-nantikan tersebut. Kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, pembebasan kepada orang-orang tertindas. Bahkan Yesus mengakhirinya dengan, pada hari ketika kamu mendengarkan bacaan ini diperdengarkan di telinga kamu, nas ini sudah digenapi. Apa artinya? Artinya adalah bahwa yang kamu nanti-nantikan selama ini sudah ada, berdiri di depan mata kamu sekarang. Orang-orang yang mendengarkan kalimat itu pada saat itu sebenarnya mengakui ada kuasa, ada keindahan dalam kata-kata yang dikeluarkan Yesus. Tapi apa reaksi mereka selanjutnya? Reaksi mereka selanjutnya adalah menolak. Mereka menolak Dia yang selama ini mereka nanti-nantikan. Kenapa demikian? Tentu dari konteks cerita kita tahu bahwa orang-orang yang sebenarnya mengagumi Yesus itu, mereka melihat dan menilai dari latar belakang keluarga lahiriah Yesus. Dia hanyalah seorang pemuda dari kalangan biasa, kalangan jelata. Tapi sebenarnya bukan itu masalahnya. Masalah utamanya adalah bahwa dosa merusak pengertian kita, manusia, tentang kabar baik. Dosa membuat manusia tidak bisa membedakan kabar baik yang sebenarnya dinantikan, kabar baik yang sejati, dan mana kabar baik yang katanya kabar baik, tetapi bukan kabar baik. Kabar baik yang semu, artinya kabar-kabar yang hanya menunjang, kabar-kabar kebutuhan sekunder yang berada di urutan belakang. Nah, apa penantian utama atau kebutuhan dasar manusia yang paling utama? Sebenarnya ketika kita minta dilepaskan, membutuhkan dilepaskan atau dibebaskan, itu sebenarnya dilepaskan dari belenggu dosa, dari cengkraman maut. Penantian utama manusia adalah keselamatan, pelepasan dari belenggu maut, dari cengkraman dosa. Kebutuhan yang paling utama manusia adalah kebutuhan akan firman Tuhan, dari kebutuhan akan kebenaran, akan diri Allah sendiri, relasi manusia dengan Tuhan.
Dalam diri manusia ada satu ruang kosong dalam dirinya yang hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri, bukan yang lain. Hanya bisa diisi oleh kasih dari Allah saja. Kebutuhan-kebutuhan penunjang yang lain atau penantian yang lain, yang urutan belakang, itu barulah seperti makan minum, rasa aman, kebutuhan akan relasi, kebutuhan yang lain. Pada tahun 1943 ada seorang bapak namanya Abraham Maslow. Ia mengenalkan suatu konsep tentang kebutuhan dasar manusia. Menurut dia, kebutuhan-kebutuhan yang berada di tingkat rendah harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi. Seperti ini, kebutuhan akan makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Setelah ini terpenuhi, baru kebutuhan akan rasa aman. Jadi setelah ini terpenuhi, baru kita akan beranjak kepada kebutuhan tentang relasi, keluarga. Setelah tiga hal ini, kebutuhan yang tingkat tiga ini terpenuhi, baru kita beranjak kepada kebutuhan akan penghargaan. Setelah keempat ini, baru kita akan beranjak kepada kebutuhan untuk aktualisasi diri. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa kebutuhan akan kebenaran tidak ada. Kebutuhan akan firman Allah tidak ada. Setelah Ibu lihat-lihat, ternyata kebutuhan akan kebenaran itu berada di paling puncak ini, yang akhir. Dan dia ini berarti kebutuhan akan kebenaran itu baru bisa dipenuhi setelah kebutuhan akan makan, minum, rasa aman, sosial itu terpenuhi. Baru kebutuhan akan kebenaran itu. Teori ini atau konsep ini diperkenalkan, disebarkan secara luas, sampai-sampai dipakai sebagai bahan rujukan ilmiah dalam bidang psikologi memang. Tapi perlu diketahui bahwa konsep ini dipakai untuk melekatkannya kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, ternyata konsep ini bermula ketika Bapak ini melakukan observasi terhadap perilaku monyet, lalu kemudian dilekatkan dengan kebutuhan dasar manusia. Apa yang bisa kita lihat dari sini? Bahwa dosa membuat kita menukarkan kebutuhan utama atau penantian yang paling utama atau yang paling penting dengan kebutuhan atau penantian yang sekunder yang hanya adalah penunjang saja. Nah, kebutuhan kita adalah diri Tuhan sendiri, kebutuhan utama, firman-Nya, kata-katanya, dan kebenarannya. Dan yang itu yang terwujud dalam diri Kristus itu sendiri. Ya, sebenarnya apa kabar baik yang sebenarnya kita nanti-nantikan atau yang menjadi kebutuhan paling utama kita, manusia? Nah, tadi ketika kita membaca ayat bacaan tadi kita dari ayat 18, 19, dan 21, karena dosa merusak pengertian kita, akhirnya kita menangkap tulisan itu, nas itu, hanya terbatas pada kebutuhan atau masalah ekonomi, masalah kesejahteraan, masalah kesehatan fisik, atau terbebas dari penjajahan, bebas dari penjara, bebas dari penindasan, dari para yang berkuasa, atau apapun yang bersifat sementara di bumi ini. Padahal maksud Tuhan bukan itu. Benar bahwa kabar baik itu ditujukan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang tawanan, kepada orang-orang yang tertindas. Tetapi maksud Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja. Poin utamanya adalah pembebasan dari belenggu dosa, dari cengkraman maut. Supaya kita tidak bergelimang dalam dosa. Kamu tahu, kamu sudah belajar tentang bebas itu sendiri. Kata bebas waktu di bulan Agustus lalu. Bebas artinya bebas memilih yang terbaik. Kalau kamu mengartikan bebas yang melakukan sewenang-wenang, bebas melakukan apa saja, berarti justru pada saat itu, pada saat yang sama, kamu sementara berada dalam belenggu sesuatu yang lain. Kamu sementara terikat dengan kuasa yang lain. Kalau kamu sudah
dibebaskan dari kuasa maut, dari cengkraman dosa, maka hal-hal lain yang menjadi penunjang itu, kamu tidak perlu takut atau tidak perlu khawatir. Anugerah yang paling agung saja Tuhan berikan kepada kamu. Masakan hal-hal seperti itu Tuhan tidak sertakan? Dalam pengertian begini, ketika kamu sudah menerima anugerah yang agung itu, bukan berarti duduk diam, ongkang-ongkang kaki, menunggu datang disuap, menunggu datang diberikan saja. Tidak. Tetapi cara pandang kita akan berbeda. Pengertian kita akan berbeda, diubahkan seluruhnya. Melihat kebenaran Tuhan lebih dalam lagi. Bahkan dalam Alkitab, ketika kamu menerima anugerah itu, menerima kabar baik bahwa Kristus yang adalah Allah itu sudah berinkarnasi menjadi manusia dan mati bagi kamu, menjadi perantara kamu datang kepada Allah. Kristus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup itu. Kamu akan mengerti kebenaran yang lebih dalam lagi. Kamu akan berusaha meresponi itu, melakukan apa yang menjadi mandat Tuhan, perintah Tuhan untuk kamu di bumi ini. Ya, di dalam Alkitab juga dikatakan Kristus adalah air hidup. Barang siapa yang minum daripadanya tidak akan haus lagi. Kristus juga adalah terang hidup. Kalau barang siapa yang makan daripadanya tidak akan lapar lagi. Kristus juga adalah terang dunia. Barang siapa yang berjalan dengannya tidak akan lagi meraba-raba dalam kegelapan, tapi akan ada terang dalam dirinya. Nah, mengerti dan mengakui keindahan keajaiban ini, keajaiban Sang Firman atau Sang Kata, ide, atau Allah yang Maha Kuasa itu berinkarnasi atau mewujudkan dirinya dalam rupa manusia, serta Dia menyatakan dirinya di dalam hati kamu. Itu adalah suatu sukacita yang tak pernah bisa digambarkan dengan kata-kata seindah apapun. Tadi Ibu kasih tahu, Ibu sempat cerita tentang sukacita yang Ibu pernah alami, dua contoh sukacita yang Ibu pernah terima ketika mendengarkan kabar baik itu. Ketika mengerti hal ini, Ibu kasih tahu bahwa sukacita yang dulu pernah Ibu alami, dua sukacita, ternyata itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan sukacita ketika mengerti dan menerima keajaiban ini. Ketika mendapatkan keajaiban ini, Ibu langsung tahu sukacita yang dulu tuh. Ibu mengutip kata-kata Paulus, itu sampah. Ibu mengutip kata Paulus, itu sampah. Ternyata dibandingkan dengan sukacita yang kita terima dari pernyataan diri Tuhan kepada kita. Sukacita yang diterima saat ini tentang hal ini, terkait kabar baik ini, adalah sukacita yang luar biasa indah untuk dideskripsikan dalam kata-kata. Apa maksudnya? Ketika kamu menerima keselamatan yang agung ini sebagai kebutuhan paling dasar dan paling utama ini sudah terpenuhi, kamu tidak perlu takut dengan kebutuhan-kebutuhan sekunder kamu. Kebutuhan yang utama ketika terpenuhi, maka akan berefek kepada kebutuhan-kebutuhan sekunder lainnya. Contoh, tadi Ibu sudah kasih di awal, kamu akan punya pengertian dan cara pandang yang berbeda terhadap kebutuhan-kebutuhan sekunder itu. Sama seperti tadi Ibu sudah kasih contoh, orang yang menerima kabar sukacita tidak mungkin dia hanya duduk-duduk dan menunggu makanan turun dari langit untuk datang masuk dalam mulutnya. Tidak mungkin. Tapi dia akan menggunakan, tahu ada anggota tubuh yang bisa dimanfaatkan, ada akal budi yang bisa diberikan, dia akan berusaha untuk bekerja. Orang yang bekerja tidak mungkin
tidak makan. Orang yang bekerja tidak mungkin tidak ada makanan. Orang yang bekerja tidak mungkin dia tidak ada pakaian. Terus, kamu juga tidak akan mencari perhatian untuk disayang. Kamu tidak butuh lagi perhatian dari mereka yang semu itu. Tapi sebaliknya, kamulah yang akan memberikan perhatian kepada mereka yang lemah dan yang terpinggirkan. Karena kamu merefleksikan kasih itu dari Tuhan untuk kamu itu sudah terima. Kamu juga melihat orang yang lemah, yang terpinggirkan. Kamu akan mengasihi mereka. Ketika mereka merasakan pertolongan kamu, mereka akan memberikan respon mereka, reaksi mereka, aduh, ternyata ada orang yang mengasihi saya. Mereka berrelasi dengan kamu. Kamu tidak miskin relasi, nak. Kamu tidak miskin relasi. Kalau kamu sudah menerima Tuhan sebagai juru selamat kamu yang paling agung itu. Terus kamu tidak juga perlu membuktikan diri supaya dapat pengakuan orang lain. Tidak perlu. Karena apa? Yang kamu kerjakan, kan kamu sudah menerima itu. Kamu kerjakanlah keselamatan kamu. Jadi kerjakanlah keselamatan kamu. Yang kamu kerjakan adalah bagian dari tanggung jawab kamu atas fasilitas, atas talenta kamu yang paling utama, dan waktu yang diberikan kepada kamu. Jadi bertanggung jawab atas talenta, fasilitas, dan waktu yang diberikan kepada kamu. Bekerja sebagai rasa tanggung jawab dan rasa syukur, bukan bekerja untuk cari pengakuan diri. Nah, kamu sudah belajar hari ini tentang kabar baik. Ibu akan menutup chapel hari ini dengan sebuah cerita. Tersebutlah di suatu kerajaan, ada seorang tuan yang memiliki seekor anjing, bersahabat dengan seorang saudagar di negeri yang lain. Yang memiliki anjing ini Tuan A, dan yang sahabatnya adalah Tuan B. Pada suatu hari mereka ada perjanjian dari Tuan B. Mereka akan bertemu dan akan ada pemberian dari Tuan B kepada Tuan A. Tapi dengan catatan, ada semacam syaratnya adalah yang mengambil hadiah itu adalah anjingnya Tuan A. Sehingga di hari itu mereka bertemu, dan ternyata yang diberikan adalah, yang disediakan oleh si Tuan B adalah 2 piring, 2 mangkuk, satu isinya butiran emas, satu isinya tulang ayam. Demikianlah diminta untuk anjing ini yang memilih mana mangkuk yang akan dipilihnya. Kemudian Tuan B melepaskan anjingnya untuk memilih. Apa yang dipilih oleh anjing tersebut? Tentu kamu sudah bisa tebak. Yang dipilih anjing tersebut adalah semangkuk yang berisi tulang ayam tersebut. Kemudian dibawa kembali kepada Tuan A. Demikianlah yang diperoleh Tuan A. Anjing ini tidak tahu apabila yang dipilihnya adalah semangkuk butiran emas, tuannya akan memakainya untuk menyediakan kepadanya setiap hari berpiring tulang ayam. Daripada dia hanya memilih semangkuk tulang ayam yang bisa dilahapnya 1 hari, cukup 1 hari itu saja, dilahapnya sekali dalam 1 hari itu saja. Nah, ini merefleksikan kita. Biarlah kita pandai, kita bijak memilih mana pilihan yang bersifat tetap kekal dibanding dengan pilihan yang bersifat sementara. Biarlah kamu belajar dari ilustrasi tadi. Ya, jangan sampai kita seperti anjing itu yang memilih katanya kabar baik, tapi justru yang diterima adalah kabar baik yang semu, bukan kabar baik yang sejati, yang bersifat kekal. Tugas kita setelah menerima kabar baik ini, apapun yang kita kerjakan, hendaknya kehidupan kita menceritakan kabar baik ini kepada orang lain, dan juga agar orang lain pun ikut merasakan sukacita yang sama seperti yang kita rasakan ketika mendapatkan kabar baik ini. Ada satu lagu yang menjadi lagu favorit ibu ya, lagu kesukaan ibu,
yang berjudul Happiness is bla bla bla. Jadi what is happiness? Happiness is, silahkan kamu nikmati lagu yang disajikan berikut ini. Boleh kamu sambil menyanyikannya. Lagu ini isinya bagus, kata-kata yang disusun juga puitis sekali. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me, close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if the teardrops start. I found a secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a try that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus in me, in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter when the teardrops start. I found a secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Nah, kamu sudah mengikuti sesi ini, sesi chat pagi ini dengan baik. Sekarang adalah tugas kamu untuk berefleksi dari firman Tuhan yang sudah dibagikan hari ini. Di sini ada panduan, 4 panduan pertanyaan. Silahkan kamu isi di kolom ketiga pada tabel yang sudah Ibu buatkan, sudah kasih formatnya di awal tadi. Silahkan diberikan kesempatan kepada kalian untuk menuliskannya. Oke, sudah waktunya kita selesai. Kita akan doa tutup. Ibu akan memimpin kita dalam doa penutupan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan kini dan selamanya, yang sudah boleh memberikan kami kesempatan untuk mengikuti chapel kami, boleh mendengarkan kabar sukacita yang Tuhan bawa ke tengah-tengah kami. Biarlah kami dapat belajar untuk bersyukur dan boleh berbagi sukacita ini pada orang-orang di sekeliling kami. Berkatilah kegiatan kami hari ini selanjutnya, dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, selamat pagi dan selamat belajar. Tuhan memberkati semuanya.